kepikiran gak sih betapa ajaibnya sebuah film itu? Manusia, entah gimana caranya, menemukan cara untuk menangkap waktu. Mengambil cahaya, bayangan, suara, emosi, dan cerita, terus menyimpannya selamanya. Yuk kita telusuri jejak keajaiban ini dan lihat gimana seni menangkap waktu ini membentuk cara kita melihat dunia hari ini. Coba dilihat sekarang, kita hidup di dunia di mana pilihan tontonan itu rasanya nggak ada habisnya. Buka aplikasi streaming dan langsung ada ribuan judul di depan mata. Tapi, di tengah lautan konten ini, pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebetulnya keajaiban di balik sebuah film itu? Nah, pertanyaan sederhana inilah yang jadi titik awal penelusuran kita kali ini. Karena yang menarik adalah, sinema hari ini tuh kayak hidup dalam sebuah pertarungan. Di satu sisi ada seni dan visi, keinginan murni untuk menciptakan sesuatu yang personal, yang punya makna. Tapi di sisi lain ada tuntutan komersial, konten yang dirancang oleh algoritma, biar banyak yang ngeklik, biar laku. Pertentangan inilah yang akarnya akan coba kita telusuri. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Kita mundur jauh ke belakang, ke momen pertama kali keajaiban ini tertangkap oleh kamera. Jadi semuanya itu berawal bukan langsung dari film, tapi dari ilusi. Di tahun 1890-an, ada mainan-mainan kayak zoetrope yang seolah-olah bisa bikin gambar jadi hidup. Terus, kinetoskop buatan Edison di tahun 1893 ngasih pengalaman nonton gambar gerak, tapi cuma buat satu orang, nyintik ke dalam kotak. Nah, ledakan besarnya terjadi tahun 1895, waktu Lumiere bersaudara memproyeksikan gambar kereta api yang seolah-olah nyata ke hadapan banyak orang. Nggak lama setelah itu, di tahun 1902, George Méliès membawa kita semua ke bulan dan membuktikan kalau film itu bukan cuma cermin kenyataan, tapi juga panggung imajinasi tanpa batas. Bayangin deh, pada awalnya film itu cuma cermin dari kenyataan. Kekuatan film Kedatangan Kereta Api karya Lumiere itu bukan karena ceritanya, tapi karena dia berhasil merekam kehidupan nyata. Sebuah konsep yang saking barunya, sampai ada legenda yang bilang penonton pada lari ketakutan, ngira kereta itu beneran bakal keluar dari layar. Tapi kemudian, datang seorang pesulap bernama Georges Méliès yang mengubah cermin itu jadi jendela. Dia sadar kalau kamera itu bisa menciptakan realitasnya sendiri. Roket yang nancep di mata bulan dalam filmnya itu jadi bukti kalau film bukan lagi sekedar rekaman, tapi udah jadi kanvas buat mimpi dan cerita. Selanjutnya, kita masuk ke babak baru, di mana film nggak cuma bisa dilihat, tapi juga bisa didengar dan dirasakan dalam warna. Ini adalah lompatan besar yang mengubah total pengalaman menonton. Sebelum ada suara, penceritaan itu adalah sebuah seni visual yang murni. Para master kayak Charlie Chaplin dan Buster Keaton bisa bikin penonton ketawa ngakak atau nangis sesenggukan cuma pakai ekspresi muka, gerakan tubuh, dan tentu saja iringan musik. Mereka membuktikan kalau emosi yang paling dalam itu nggak butuh kata-kata. Terus di tahun 1927, keheningan itu pecah. Film The Jazz Singer ngucapin kalimat yang mengguncang dunia, tunggu sebentar, kalian belum mendengar apa-apa. Dan penonton pun kaget. Untuk pertama kalinya karakter di layar itu ngomong. Era baru telah dimulai dan sinema nggak akan pernah sama lagi. Dan setelah suara, datanglah warna. Momen ajaibnya mungkin ya waktu Dorothy membuka pintu rumahnya di film The Wizard of Oz. Tiba-tiba, dunia Kansas yang kelabu berubah jadi negeri Oz yang penuh warna. Ini bukan sekedar trik teknis loh, ini adalah penceritaan emosional. Warna jadi alat baru untuk mengekspresikan keajaiban, bahaya, dan juga harapan. Nah, sekarang fokus kita bergeser ke era di mana sutradara jadi seniman utamanya. Dan film mulai jadi sebuah percakapan global yang sesungguhnya. Sementara Hollywood lagi sibuk membangun kerajaannya, di belahan dunia lain tuh lagi banyak banget gejolak kreatif. Di Italia, ada gerakan neorealisme yang bawa kamera ke jalanan, nyeritain kisah orang biasa dengan jujur banget. Di Jepang, Akira Kurosawa melukis epik moral yang luar biasa. Sementara di Prancis, para sinias gelombang baru malah sengaja mendobrak semua aturan yang ada. Mereka semua membuktikan satu hal. Film itu bahasa universal yang bisa diomongin dengan banyak aksen berbeda. Gerakan global ini melahirkan sebuah ide penting yang disebut teori auteur. Gagasan kalau sutradara itu bukan cuma tukang yang ngerjain film, tapi dia adalah penulis atau author sejatinya. Konsep ini mengangkat nama-nama kayak Hitchcock dan Kubrick jadi seniman visioner.
Ide ini kemudian nyebrang ke Amerika dan menginspirasi generasi baru sutradara di tahun 70-an yang akhirnya melahirkan karya-karya personal dan berani seperti The Godfather dan Taxi Driver. Oke, sekarang kita lompat ke era yang lebih modern. Di sini ada dua kekuatan besar yang mengubah segalanya. Pertama, kekuatan komersial yang melahirkan model blockbuster, dan kedua, kekuatan teknologi yang mendobrak batas imajinasi kita. Kesuksesan film Jaws dan Star Wars yang luar biasa itu ngasih Hollywood sebuah resep jitu. Langkah pertama, punya ide yang simpel tapi kuat. Langkah kedua, rilisnya pas musim panas waktu semua orang libur. Ketiga, bombardir penonton dengan iklan besar-besaran. Dan yang paling penting, langkah keempat, jangan cuma jualan tiket, tapi jual juga mainannya, kaosnya, sampai bangun wahananya. Inilah cetak biru yang masih kita lihat di bioskop sampai hari ini. Bersamaan dengan itu, revolusi digital datang lewat CGI. Pesannya sederhana. Kalau kamu bisa bayangin, komputer bisa bikinin. Dinosaurus di Jurassic Park jadi terasa hidup, dan mainan di Toy Story jadi punya perasaan. Batasan antara kenyataan dan fantasi di layar bioskop selamanya jadi kabur. Dan hasilnya apa? Coba lihat angka ini. 9 dari 10 film terlaris sepanjang masa ternyata adalah bagian dari sebuah waralaba atau franchise. Studio sadar kalau menjual sesuatu yang udah dikenal penonton, kayak pahlawan super atau dunia sihir, itu jauh lebih aman daripada bertaruh pada cerita yang benar-benar baru. Model blockbuster pun berevolusi jadi mesin pencetak waralaba. Nah, ini semua membawa kita kembali ke hari ini. Setelah perjalanan sejarah yang panjang ini, yuk kita berefleksi sejenak. Sebenarnya, di mana posisi film saat ini? Jadi, perjalanan panjang kita membawa kita kembali ke titik awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Pertarungan modern ini antara gairah seni melawan formula keuntungan bukanlah hal baru. Tapi, dengan lahirnya blockbuster dan kekuatan waralaba, pertarungan ini jadi makin tajam. Inilah ketegangan yang kita rasakan setiap kali kita bingung mau nonton film apa. Ini membawa kita pada sebuah paradoks di zaman sekarang. Teknologi bikin ribuan film ada di ujung jari kita, gampang banget diakses. Tapi, apakah kemudahan ini justru bikin film jadi lebih gampang dilupakan? Apakah film sekarang jadi semacam konten sekali pakai yang kehilangan kekuatan untuk menyatukan kita dalam sebuah pengalaman budaya bersama kayak dulu? Tapi, di tengah semua perubahan ini, ada satu hal yang tetap. Layar tempat kita menonton mungkin akan terus berubah. Dari bioskop raksasa, ke TV, sampai ke ponsel di genggaman kita. Tapi kebutuhan dasar kita sebagai manusia akan cerita yang hebat, cerita yang bikin kita merasa, berpikir, dan terhubung, itu nggak akan pernah hilang. Dan itulah pada akhirnya keajaiban abadi dari sinema.